Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa, gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea yang terjadi beberapa hari terakhir. Ada update transfer, ada juga update dari seorang pria Argentina di squad Chelsea ya, yang tidak datang berlatih, tapi gue akan bahas lengkap di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bekasi, True Blue dari Semarang, dan juga True Blue dari Bandung. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tab all product. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita ke berita pertama dulu. Ada informasi terupdate dari Piala Dunia 2026. Inggris yang melaju ke semifinal setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat gol brace dari Bellingham di menit extra time, dan gol tersebut memastikan Bellingham sebagai pemain yang juga mengikuti rekor dari Diego Armando Maradona pada saat mengangkat Piala Dunia di tahun 1986 setelah menciptakan rekor brace di Azteca dalam pertandingan melawan Meksiko, dan Bellingham kembali menciptakan brace di pertandingan melawan Norwegia. Itu hal yang sama juga dilakukan oleh Diego Armando Maradona pada saat menghadapi Inggris di Azteca, menciptakan brace, kemudian di partai semifinal menciptakan brace melawan Belgia. Dan semoga aja ini merupakan pertanda Inggris akan membawa pulang Piala Dunia ya di era modern ini untuk pertama kalinya di turnamen 2026 ini. Pertandingan sebenarnya agak sedikit berimbang ya, karena Norwegia juga di babak kedua ini membombardir gawang dari Inggris, dan kelihatan Jordan Pickford di pertandingan tersebut agak sedikit kewalahan menghalau bola-bola tinggi dan juga serangan dari Norwegia yang memiliki memang power shoot dan juga akurasi yang cukup luar biasa di pertandingan tersebut ya. Tapi untungnya Inggris di bawah Thomas Tuchel bisa keluar dari tekanan dan bisa menciptakan gol di babak extra time dan dipastikan akan melaju ke partai semifinal. Inggris sendiri dipastikan akan melawan Argentina. Ini merupakan partai ulangan di tahun 2002 ya, di fase grup, di mana pada saat itu David Beckham menciptakan satu-satunya gol melawan Argentina di fase grup, dan akhirnya Argentina gagal lolos dari fase grup di pertandingan atau di turnamen di tahun 2002. Setelah sebelumnya di tahun 1998 David Beckham mendapatkan kartu merah akibat ulah dari Diego Simeone. Ini pertandingan klasik di partai semifinal yang mempertemukan antara tim klasik Piala Dunia, Inggris dan juga Argentina, dan tentu tensi panas dari kedua tim ini akan terjadi di putaran semifinal Piala Dunia 2026 ini. Gue tentu tidak sabar untuk menantikan seperti apa pertandingan ini ya, dan semoga aja nanti mungkin Reece James bisa stand up di pertandingan tersebut dan bisa menciptakan mungkin assist atau gol untuk memastikan Inggris melaju ke partai final, karena Argentina sendiri datang dengan kekuatan yang cukup solid. Kemenangan 1-3 atas Swiss ya, walaupun sempat kesulitan di babak kedua, tapi setelah di kartu merahnya Brel Embolo akibat ulah yang dilakukan oleh dia sendiri ya, diving, dan mendapatkan kartu merah, akhirnya Argentina bisa dengan leluasa melakukan serangan di pertandingan tersebut. Di semifinal bagan lainnya, ini Prancis akan bertemu dengan Spanyol. Ini juga adalah pertemuan klasik, dan kali ini di Piala Dunia 2026 peringkat 1 sampai 4 betul-betul hadir di semifinal dan memperebutkan juara atau tim terbaik di dunia saat ini ya. Ini benar-benar satu format yang menurut gua semoga aja nggak anti klimaks ya, di dua partai semifinal ini tidak terjadi pertandingan yang buruk. Keduanya bisa saling menyerang, bisa mengeluarkan identitas footballnya masing-masing, dan akhirnya benar-benar menang secara fair, melaju ke sampai ke partai final. Dan ini merupakan, menurut gua sejauh ini merupakan semifinal terbaik yang bisa dimiliki oleh sebuah turnamen Piala Dunia, hadir di
Piala Dunia 2026 ini. Jadi pastikan kalian semua menyaksikan partai semifinal ini dan pantengin terus update informasinya di sini, dan kalian juga bisa subscribe channel second channel gue di World of Football yang juga mengupdate berita mengenai Piala Dunia, dan setelah itu gue akan mengupdate kalian mengenai berita-berita dari seluruh lapisan sepak bola dan juga sepak bola Indonesia ya. Oke, kita langsung aja ke berita transfer dulu sebelum kita ngomongin pria Argentina di Chelsea ini. Yang pertama ada info transfer dari James Trafford yang katanya diincar oleh Chelsea dan juga Newcastle ya. Ini James Trafford adalah penjaga gawang kedua dari Manchester City di musim lalu. Dibeli padahal tadinya mau menjadi first choice goalkeeper, sempat dimainkan di beberapa pertandingan awal Premier League oleh Pep Guardiola, tapi kehadiran Donnarumma di Manchester City harus menggeser posisi Trafford menjadi pilihan kedua ya, dan menjadi cup goalkeeper. Nah, situasi tersebut kelihatannya ingin dimanfaatkan oleh Newcastle United dan juga Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan pemain ini, karena pemain ini pemain muda yang memang punya potensi untuk menjadi best goalkeeper di Premier League. Selain Chelsea dan Newcastle, Aston Villa juga merasa ingin mendapatkan juga kelihatannya ya tanda tangan dari James Trafford ini untuk menggantikan seorang Emiliano Martinez yang kemungkinan akan segera keluar dari Aston Villa ya. Ya, kiper 23 tahun ini walaupun tidak banyak bermain di musim lalu, tapi kehadirannya cukup membantu Manchester City untuk memenangkan double domestic di FA Cup dan juga Carabao Cup di musim lalu. Ya, ini juga menjadi salah satu lini yang kemungkinan akan diperkuat oleh Xabi Alonso dan juga Chelsea di musim depan ya, karena informasi untuk pembelian goalkeeper ini sudah beberapa kali hadir di dalam bursa transfer ini ya, dan kelihatannya akan semakin real di musim panas ini apalagi setelah Piala Dunia berlangsung ya. Selain James Trafford, ini juga ada nama goalkeeper Portugal, Diogo Costa, yang tampil cemerlang di pertandingan turnamen Piala Dunia 2026 ini. Asal Porto, kiper ini merupakan kiper termahal saat ini ya, kalau dari value-nya saat ini. Chelsea katanya sedang berusaha untuk mendapatkan sang kiper Diogo Costa, bersaing dengan PSG yang juga ingin mencari kiper utamanya setelah kemarin sempat menggunakan kiper-kiper cadangan dari PSG ya. Saat ini Porto sendiri memasang harga 60 juta euro ya sebagai release clause untuk Diogo Costa, dan jika ada tim yang memang ingin mendatangkan pemain dari Portugal ini ya harus membayar 60 juta euro. Permasalahannya sebenarnya bukan soal nilai transfernya, karena gue yakin PSG dan Chelsea ini tentu bisa mendapatkan atau deal ya untuk nilai transfer Diogo Costa ini. Permasalahannya adalah gaji dan bonus yang diinginkan oleh seorang Diogo Costa, karena pasti bonus dan gajinya ini akan cukup besar ya untuk sebuah tim, terutama bagi Chelsea yang memiliki benchmark gaji itu maksimal 250.000 per pekan. Nah, gue nggak tahu apakah nanti Diogo Costa ini akan willing untuk masuk ke Chelsea bermain tanpa Champions League football ya, walaupun dilatih oleh seorang Xabi Alonso. Tapi semoga aja ini merupakan jawaban dari lemahnya lini pertahanan Chelsea di musim kemarin dan inkonsistensinya Robert Sanchez ya, karena kita tahu Philip Jorgensen ini akan segera pergi dari Chelsea dan Chelsea membutuhkan tambahan goalkeeper, karena Mike Penders kelihatannya masih butuh waktu dan harus dipinjamkan lagi untuk mendapatkan jam terbang ya. Gue nggak yakin Mike Penders ini bisa menjadi first choice goalkeeper Chelsea untuk musim depan, dan kelihatannya juga Xabi Alonso ini mulai setelah 1-2 kali training ya mulai melihat, dan kelihatannya memang goalkeeper ini menjadi salah satu lini yang urgent untuk diperkuat oleh Xabi Alonso di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, kalau harus merekrut seorang goalkeeper, apakah James Trafford atau Diogo Costa yang harus di-fight oleh Chelsea untuk didatangkan di transfer musim panas ini? Atau ada nama lain yang menurut kalian bisa menjadi goalkeeper Chelsea di musim depan yang bisa konsisten dan membantu Chelsea mungkin nge-break rekor dari Peter Cech di tahun 2004 ya, bersama dengan Carvalho dan juga John Terry? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian ada update info dari Adam Wharton yang katanya saat ini ingin segera pindah dari Crystal Palace ya. Liverpool, Manchester United dan juga Chelsea saat ini sedang tertarik untuk mendatangkan seorang Adam Wharton, dan Spurs ya, Tottenham Spurs yang kemarin sudah mentransfer beberapa pemain dengan harga gila-gilaan ya, ini memutuskan untuk keluar dari race mendatangkan Adam Wharton. Jadi sekarang tinggal 3 klub aja yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Inggris ini, ada Liverpool, Manchester United dan juga Chelsea ya. Dan saat ini Crystal Palace mematok harga 116 juta pound sterling untuk Adam Wharton, dan kelihatannya ini akan menjadi harga yang cukup mahal buat Chelsea ya, apalagi jika
Enzo Fernandez tidak jadi keluar dari Chelsea. Jadi kita lihat nanti apakah Adam Wharton bisa mendarat ke Chelsea atau justru nanti ke Liverpool atau Manchester United ya. Sementara Manchester United sendiri target-target transfernya banyak yang diambil oleh klub-klub lain ya di Premier League. Kemudian ada info juga dari Alex Scott yang katanya akan segera dibidding oleh Chelsea ya. Saat ini Chelsea tertarik untuk mendatangkan gelandang muda Inggris ya dan melihat situasi dari masa depan Enzo Fernandez di Chelsea. Dan Chelsea sendiri katanya tetap akan mendatangkan seorang Alex Scott apapun yang terjadi dengan situasi Enzo Fernandez di Chelsea di transfer musim panas ini. Dan lagi-lagi ya, Alex Scott ini pemain Inggris dan kelihatannya harganya juga cukup tinggi. Kalau terakhir, kalau nggak salah 80 atau 90 juta pound sterling ya dipatok oleh Bournemouth. Dan mungkin aja sekarang ketika banyak klub juga yang menginginkan seorang Alex Scott, ini harganya mungkin bisa tembus sampai dengan 100 juta pound sterling. Ya, memang permainannya cukup signifikan, tapi kita baru lihat permainan terbaik dari seorang Alex Scott ini di second half Premier League musim kemarin ya. Dan gue nggak yakin nih pemain bisa konsisten. Walaupun sebenarnya dia punya flair dan juga punya kemampuan, tapi rata-rata pemain Inggris ini biasanya selling playernya mentok ya, dan itu yang menjadi kekhawatiran gue pada saat merekrut Alex Scott. Apakah akan benar-benar bisa sesuai dengan harapan kita atau justru nanti malah menjadi beban tersendiri ya, karena harganya yang cukup tinggi ini. Kalau pemain ini flop tentu akan sangat merugikan bagi Chelsea. Coba tulis pendapat kalian, apakah Alex Scott ini worth it untuk dibawa ke Chelsea walaupun tetap masih ada seorang Enzo Fernandez, atau justru kita coba cari dulu pemain lain yang jauh lebih murah daripada Alex Scott ya. Dan berita berikutnya juga ini masih dari Bournemouth, Krupi ya, Eli Junior Krupi ini juga akan didatangkan oleh Chelsea untuk musim panas ini. Tapi rumor ini kayaknya sih bukan tipikal pemain-pemain yang diinginkan oleh seorang Xabi Alonso ya, pemain yang viral, pemain yang banyak diminati oleh klub-klub Premier League ya. Kelihatannya tipikal transfer seperti ini bukan yang diinginkan oleh seorang Xabi Alonso, karena selain harganya juga akan sangat tinggi, belum tentu juga pemain ini bisa konsisten, karena mereka lagi-lagi ya, Alex Scott dan juga Krupi ini baru thriving di second half Premier League di musim kemarin, dan itu yang kelihatannya menjadi catatan terpenting, apakah ini para pemain bisa nanti tampil konsisten di musim ini bersama dengan Xabi Alonso ya. Selain Chelsea ada juga Spurs dan Arsenal yang juga kelihatannya akan berusaha untuk mendatangkan pemain muda dari Prancis ini ya. Dan harga dari seorang Eli Junior Krupi ini dipatok Bournemouth 100 juta pound sterling. Wow, ini Bournemouth kalau bisa menjual Alex Scott dan juga Krupi, ini dia bisa mendatangkan mungkin para pemain yang bisa merestrukturisasi kekuatan Bournemouth untuk di musim depan ya, karena dia juga bermain di Europa League dan kelihatannya nanti akan banyak pemain yang mid-table ya, pemain-pemain Eropa yang kelasnya juga mungkin boleh diadu ya di Premier League, ini akan didatangkan oleh Bournemouth. Karena amunisi value yang didapatkan oleh Bournemouth ini cukup menggiurkan ya, seandainya bisa menjual seorang Alex Scott dan juga Eli Junior Krupi. Tapi gue berharap semoga dua-duanya nggak ke Chelsea, karena 200 juta untuk dua pemain ini menurut gue agak sedikit terlalu overpriced ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, Alex Scott dan juga Krupi, apakah bisa mengubah lini serang Chelsea di musim depan, atau sebaiknya kita hold dulu dua pemain ini dan kita fokus untuk mencari pemain di luar Premier League yang mungkin bisa menjadi firepower tambahan bagi lini serang Chelsea ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Selain itu, Chelsea juga tertarik untuk merekrut gelandang Botafogo, yaitu Danilo Santos yang juga bermain dengan Brazil di musim atau di Piala Dunia 2026 ini ya. Walaupun tampil beberapa kali sebagai cameo di bawah tim asuhan Carlo Ancelotti, tapi Danilo Santos sendiri ini di Botafogo tampil dengan cukup baik ya. Ini pemain yang sempat bermain untuk Nottingham Forest di tahun 2023, walaupun season di Premier League ya gagal pada saat itu, dan akhirnya dia kembali lagi ke Botafogo pada musim lalu ya, dan akhirnya break mendapatkan rekor di Botafogo sebagai gelandang terbaik Liga Brazil dengan menciptakan 7 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan. Itu juga mencatatkan namanya sebagai gelandang yang dibawa oleh Carlo Ancelotti bersama dengan gelandang lainnya ya ke Piala Dunia 2026 saat ini. Nah, ini tipikal permainannya tentu kalau kita bisa lihat ya di Piala Dunia tidak terlalu stylish ya, seperti gelandang-gelandang lini tengah attackingnya Brazil seperti Bruno Gimenez ataupun pemain lainnya ya. Tapi
kayaknya tipikal permainannya lebih kepada seperti Casemiro, di mana dia bisa mengisi ruang-ruang untuk melakukan defense dan juga tackling dan juga menjadi salah satu penggerak bola untuk melaju ke depan ya. Dan itu mungkin yang dibutuhkan oleh Xabi Alonso. Dan kelihatannya ini juga sepertinya merupakan tipikal transfer dari seorang Xabi Alonso ya. Botafogo sendiri saat ini mematok harga 25 juta euro untuk pemain ini ya, Danilo Santos. Dan ya nanti kita lihat apakah Danilo Santos ini akan benar-benar mendarat ke Chelsea di transfer musim panas ini. Dengan mendaratnya Danilo Santos berarti ada tambahan lagi Brazilian di skuad Chelsea selain Estevao, terus juga Joe Pedro ya dan Danilo Santos ya. Kemudian update juga ada informasi dari winger Bologna, Jonathan Rowe, yang kelihatannya semakin dekat ya dan Chelsea tertarik untuk merekrut pemain ini. Saat ini penampilannya cukup baik juga bersama dengan Bologna di Serie A ya. Dan Jonathan Rowe, Chelsea juga berusaha untuk menelisik situasi dari wingernya West Ham ya, yaitu Summerfield dan juga Francisco Trincao. Jadi ini pilihan pemain yang katanya akan didatangkan untuk mengganti seorang Alejandro Garnacho yang nanti akan gue bahas beritanya seperti apa ya. Jonathan Rowe sendiri ini berumur 23 tahun, saat ini bermain dengan Bologna dan berhasil menciptakan 8 gol dan 4 assist ya. Nah, tampil sepanjang 43 penampilan bersama dengan Bologna. Bologna sendiri mematok harga 40 juta euro untuk transfer dari Jonathan Rowe ini. Nah, ini kita nanti coba lihat ya. Selain Chelsea belum ada klub-klub lain yang menginginkan jasa dari winger ini, dan ya balik lagi katanya winger ini akan diplot untuk menggantikan Alejandro Garnacho di Chelsea ya. Selain informasi transfer yang tadi gue bacain, ini ada internal update dari squad Chelsea yang sudah mulai berlatih bersama Xabi Alonso. Ini hari kedua mereka berlatih ya, dan sang pemain ini, pria Argentina ini tidak juga datang ke training ground ya, dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Saat ini Garnacho tidak masuk ke dalam proyek Xabi Alonso dan Chelsea bertemu dengan agen dari Garnacho dan kelihatannya berusaha untuk menjual sang pemain. Ini dari Fabrizio Romano ya. Kemudian ditambahkan lagi, Garnacho and Chelsea it's over. Chelsea tidak melihat ada hal yang bisa dipertahankan dari pemain ini ya, winger sebelah kiri yang dilabeli flop oleh Chelsea di musim kemarin, dan kelihatannya Garnacho akan pergi meninggalkan Chelsea di musim panas ini. Ini pemain yang baru didatangkan Chelsea, sekitar 40 juta pound sterling dari Manchester United kemarin ya, di musim lalu tampil walaupun sempat menciptakan brace ke gawang Arsenal di Carabao Cup, tapi selain itu penampilannya tidak banyak memberikan impact buat Chelsea ya. Sejak awal rencana perekrutan Win Stanley untuk pemain ini kita semua sudah negatif, kita semua sudah benar-benar menolak dan mencoba untuk menyampaikan pendapat ya, tapi sayangnya Chelsea tetap merekrut pemain ini dan akhirnya pemain ini juga tidak memberikan impact apapun, bahkan malah menjadi beban untuk Xabi Alonso di musim ini ya. Garnacho ini menurut Karen Gill ya dipercaya kecewa dengan kesempatan dia untuk bermain di Chelsea di musim kemarin ya. Dia hanya bermain 1 kali dari 12 game di second half Premier League di musim lalu. Dan ini hal yang sama juga terjadi di Manchester United ya, di mana Garnacho juga dipinggirkan dan akhirnya dia melakukan banyak hal untuk memprotes keputusan dari Ruben Amorim, bahkan sampai membuat dressing room ini tidak nyaman dan akhirnya dia dikeluarkan dari Manchester United. Nah, ini malah dibawa ke Chelsea dan akhirnya juga sama juga ceritanya ya. Garnacho mulai komplain, tidak diberi menit bermain ya dari 12 game. Ya, beberapa kali kita sering lihat dia tampil dari bangku cadangan di menit ke-60 atau 70, ya itu pun tidak memiliki impact apapun. Kalau harapan dia langsung menjadi starting 11, harusnya seorang Garnacho menurut gua bisa menampilkan dulu kemampuan terbaiknya dari bangku cadangan ya. Karena itu juga cukup penting untuk mendapatkan trust seorang pelatih ya, dan harusnya dia juga mengerti ya, seperti yang dilakukan oleh Estevao, oleh Jorel Hato yang tampil dari bangku cadangan, tampil baik dan akhirnya diberikan kesempatan menjadi starting line up dan terus mempertahankan performanya di Chelsea ya, walaupun sudah berada di starting line up. Nah, ini yang harusnya bisa dicontoh oleh seorang Alejandro Garnacho. Kemudian ditambahkan oleh Bobby Vincent ya. Chelsea percaya Garnacho sudah tertutup peluangnya untuk diintegrasikan bersama dengan skuadnya Xabi Alonso di musim depan dan kemungkinan besar akan dijual di musim panas ini. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa pre-season dari Xabi Alonso ini tidak mengincludekan Garnacho di skuadnya ya.
Chelsea dan Garnacho ya, terutama Chelsea sudah memberikan izin bahwa Garnacho tidak harus datang untuk berlatih bersama Xabi Alonso. Karena menurut laporan dari Alex Krok ini, Garnacho di awal musim ini pengen mendapat garansi mendapatkan first team football ya. Dan menurut Xabi Alonso hal itu tidak mungkin. Saat ini Chelsea memvaluasi seorang Alejandro Garnacho itu seharga 43 juta pound sterling. Beberapa klub dari Eropa, Arab Saudi, dan Premier League juga tertarik untuk merekrut Alejandro Garnacho. Kemarin ada AC Milan dan juga ada Napoli ya yang katanya tertarik untuk merekrut pemain dari Argentina ini. Ya, kita lihat nanti seperti apa perkembangan dari Garnacho ya, dan harus sih ini pemain harus segera dijual, dan lumayan ya 43 juta. Chelsea mungkin nggak rugi tapi sayang aja karena sebenarnya kita juga membayar gajinya pemain ini ya, dia juga nggak banyak main dan akhirnya harus dijual lagi. Dan ini semoga menjadi apa, catatan juga dan menjadi pelajaran untuk para sporting director ya, untuk lebih memilih secara bijaksana lagi pemain-pemain yang akan direkrut, terutama untuk pemain yang memang sudah memiliki track record yang buruk. Ini semoga aja tidak dipaksakan untuk dibawa ke Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah harga 43 juta pound sterling untuk Alejandro Garnacho ini worth it ya, mengingat kita membelinya sekitar 40-an juta pound sterling walaupun udah jalan setahun ya, udah dibayar gaji dan lain-lain. Apakah hal tersebut worth it atau tidak ya? Atau mungkin kalian masih ada yang berusaha untuk membela Garnacho dan tetap menginginkan dia berada di squad Chelsea musim depan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya info ini makin banyak yang tahu, dan yang paling penting subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue, always be blue. Up to Chelsea.